Meski meraih kemenangan meyakinkan, timnas Vietnam terbukti tertekan saat melawan tim yang justru secara statistik lebih lemah dari timnas Indonesia. Timnas Vietnam mengawali kiprah di Piala AFF 2020 dengan mulus usai mengalahkan timnas Laos dalam pertandingan di grup B. Bermain di Stadion Bis Han, Singapura pada Senin 6 Desember kemarin, Vietnam menang dengan skor 2-0. Vietnam membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui gol Nguyen Chong Phuong usai menerima umpan Nguyen Phong Hong Dui. Vietnam baru bisa menggandakan keunggulan saat babak kedua berjalan 10 menit melalui gol Phan Van Duc penerima umpan silang Ho Tan Tai. Tim asuhan Park Hang-seo memiliki peluang emas untuk menambah keunggulan setelah mendapat hadiah penalti di menit ke-75. Akan tetapi, tendangan penalti Hu Van Tan berhasil terbaca dan ditepis dengan baik oleh kiper Laos. Hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan, skor 2-0 untuk keunggulan Vietnam tetap bertahan. Meski menang, Park Hang-seo masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pasalnya, penampilan Vietnam terbilang masih kurang meyakinkan, meski melawan tim yang jauh lebih lemah. Pada pertandingan ini, Vietnam sejatinya tampil dominan dengan mencatatkan 76% penguasaan bola. Di samping itu, mereka juga mampu menciptakan banyak peluang meski hanya mampu menyerangkan 2 gol. Tercatat Nguyen Chong Phuong dan kawan-kawan melepaskan 17 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Meski begitu, Vietnam justru melakukan banyak pelanggaran di laga ini, yakni 9 kali, 3 kali lebih banyak dari Laos. Ini cukup mengejutkan, mengingat tim yang cenderung bermain bertahan biasanya melakukan pelanggaran lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis para pemain Vietnam masih tertekan. Hal tersebut membuat para pemain Vietnam melakukan pelanggaran yang tidak perlu kepada pemain lawan. Ketegangan yang menyelimuti Vietnam tidak terlepas dari kekalahan demi kekalahan yang diderita di kualifikasi Piala Dunia 2022. Menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih baik, Vietnam dipaksa menderita 6 kekalahan dari 6 laga. Selain status sebagai juara bertahan Piala AFF, juga semakin membuat Vietnam menerima banyak tekanan. Ketegangan yang dialami oleh para pemain Vietnam saat melawan Laos juga membuktikan kekhawatiran Park Hang-seo. Sebelum pertandingan, Park Hang-seo khawatir mentalitas para pemainnya masih terganggu setelah serangkaian hasil buruk. Ini tentu menjadi salah satu titik lemah Vietnam yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia. Terlebih lagi, timnas Indonesia terbilang lebih baik dari Laos. Skuad asuhan Sintayong bakal menghadapi Vietnam di partai ketiga babak penyisihan grup pada 15 Desember. Namun sebelum itu, timnas Indonesia harus lebih dulu melewati hadangan Kamboja pada 9 Desember dan Laos pada 12 Desember sebelum akhirnya menghadapi musuh bebuyutan di partai terakhir yakni melawan Malaysia.